Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah ini. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan beribu kebaikan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Di dalam bulan Ramadan itulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Namanya bulan maghfirah. Kemudian dibebaskannya juga dari siksaan api neraka. Ditutupnya pintu-pintu neraka itu serapat-rapatnya, kemudian dibukanya pintu surga itu selebar-lebarnya. Kemudian juga bulan Ramadan adalah ditinggikannya derajat kita sebagai manusia, dan juga dilipat gandakannya kebaikan juga di bulan Ramadan ini. Itu membuktikan Masya Allah, luar biasa, Allah sangat sayang kepada kita. Ya, meskipun kita sudah banyak berbuat maksiat, kita sudah sering melanggar perintahnya, kita tidak taat dengan perintah-perintahnya, dan masih banyak lain kemaksiatan yang sering kita lakukan, ketidaktaatan kita kepada Allah. Tapi Allah sungguh luar biasa. Allah Maha Besar, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, menjumpakan kita, mempertemukan kita pada bulan yang penuh dengan beribu kenikmatan ini. Allah beri kita kesempatan untuk kita bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita. Allah beri kesempatan kita untuk bisa menembel kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Kemudian Allah juga memberikan kita kesempatan untuk mengejar ketertinggalan-ketertinggalan kita dalam amalan-amalan kita. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama mungkin, benarkah kita memang gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Ya, kita berkaca, kita bertanya pada diri kita sendiri, benarkah kita memang sudah bergembira ria dengan Ramadan ini? Benarkah kita ikhlas dan gembira melaksanakan semua amalan-amalan bulan Ramadan ini, atau karena keterpaksaan saja, atau karena hanya memenuhi kewajiban saja? Itu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah, benarkah kita itu memang sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan amal-amal kebaikan di dalamnya? Itu kita bertanya, kita evaluasi kepada diri kita sendiri. Apakah memang kita sudah bergembira ria? Kita evaluasi hati kita, kemudian kita introspeksi, kita perbaiki diri kita. Memang sudah seperti itu ataukah belum? Sudah senang apa tidak? Sudah bersungguh-sungguhkah kita dalam memanfaatkan kesempatan Ramadan ini, kesempatan yang Allah berikan untuk kita semuanya ini? Kemudian agar kita bisa Ramadan itu bisa jelas dan terarah, itu kita harus tahu tujuan. Memang tujuannya Ramadan itu sebenarnya untuk apa? Kita tengok di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang yang terdahulu supaya kamu bertakwa. Ya, ini kita jelas bahwa arahan kita, tujuan kita adalah dengan Ramadan ini kita bisa melahirkan jadi generasi atau pribadi yang bertakwa. Tentunya pribadi yang bertakwa itu adalah muncul dari perwujudan hidupnya hati, ya. Makanya pas benar ya, momen Ramadan adalah tarbiyah imaniyah untuk kita semuanya, menghidupkan hati dalam bulan Ramadan. Ketika hati sudah dipenuhi dengan keimanan, sudah hidup, maka itu juga yang akan melahirkan amalan-amalan yang baik
yang akan kita lakukan. Apalagi ditambah dengan masalah hati, itu adalah yang dilihat Allah di situ. Di dalam surah hadis Arba'in ayat 1 ya, innamal a'malu binniyat, bahwa diterimanya amalan kita itu tergantung dari niat kita. Makanya di situ Allah melihat kita bukan dari wujud kita, fisik kita, tapi yang Allah lihat dari diri kita adalah bagaimana hati kita ya, bagaimana hati kita, ikhlas apa belum, sudah ridho apa belum, itu tergantung dari hati kita, dan itulah yang akan diterima amalan-amalan kita, yaitu dari hati kita. Jadi jelas ya bahwa Ramadan itu bertujuan itu hendak menjadikan kita itu menjadi hamba yang bertakwa. Lalu apa sebenarnya sarana-sarana supaya hati kita bisa menjadi hidup ya, itu ada beberapa trik atau cara. Yang pertama adalah jelas kita kembali kepada Al-Quran atau Al-Quran, itu yang pertama. Seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran itu akan bisa menghidupkan hati kita. Hati kita akan menjadi lebih bersahaja, lebih bercahaya. Itu dengan interaksi dengan Al-Quran. Makanya cara berinteraksi dengan Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama adalah dengan tilawah, tilawatil Quran. Nah, bulan Ramadan adalah bulan dilipatkannya pahala, maka termasuk tilawah itu juga akan dilipat gandakan pahalanya untuk kita semuanya. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan ini untuk memperbanyak tilawah kita dengan tartil, memperhatikan tajwid, kemudian makhrajul huruf dan lain sebagainya, itu kita perhatikan. Insya Allah kalau ketika kita tilawah benar-benar dengan hati, itu juga akan berdampak pada amal kehidupan kita. Jadi banyakin tilawah, itu yang akan menghidupkan hati kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua adalah tarawih ya. Selain tilawah tadi, kita hidupkan malam-malam kita dengan tarawih ya. Kita ikut tarawih di masjid. Kalau dulu pandemi kita tarawih bersama di keluarga, sekarang kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, dengan lingkungan kita itu dengan tarawih ya. Itu yang kedua. Kemudian tidak hanya tarawih saja yang sholat yang kita lakukan, tapi kita lanjut mungkin di sholat tahajud. Yang ketiga adalah tahajud ya. Sholat tahajud, kita lakukan tahajud di sepertiga malam ya. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita, pahala kita itu berlimpah kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tadarus ya. Tadi pertama tilawah, tarawih, tahajud, dan tadarus ya. Tadarus, kita tadarus saling menyimak dengan teman-teman kita, atau mungkin kita bagi ibu-ibu itu juga bisa di masjid tadarus dengan teman-teman ibu-ibu atau dengan komunitas kita, atau ya apalah gitu ya, kita tadarus bersama-sama. Itu juga akan bisa saling mengingatkan, saling memberikan motivasi untuk semangat, dan itu akan menambah hidupnya hati kita. Kemudian yang terakhir adalah tadabbur ya. Kita tahu bahwa tilawah kemudian tadarus itu pun rasanya kurang lengkap ketika kita tidak mentadaburi apa yang ada di dalam isi Al-Quran itu sendiri. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat tentang neraka, kemudian ketika kita membaca dan kita tahu artinya, begitu kita akan menjadi bergetar hati kita, takut kepada siksaan Allah yang sedemikian dahsyatnya untuk kita. Makanya hati kita akan menjadi tergerak untuk berbuat baik, hati kita akan menjadi hidup. Kemudian ketika ada ayat tentang surga misalnya, itu akan memotivasi diri kita. Wah, nanti semoga saya bisa ke sana, semoga kita bisa ke surga. Itu hati kita akan hidup dan kita akan bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu jadi ada 5T, kalau bisa kita singkat ada 5T: tilawah, tarawih, tahajud, tadarus, dan tadabur. Kemudian yang kedua adalah melakukan amal-amal soleh ya. Sarana yang paling bagus, pahala dilipat gandakan, itu adalah bulan Ramadan. Maka kita isi dengan amal-amal soleh. Yang amal soleh itu diantaranya yang pertama adalah dengan doa ya. Kita lantunkan doa-doa kita di sepanjang hari. Kita juga bisa mencari waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa ya. Misalnya di waktu sahur itu juga Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Waktu berbuka, kemudian waktu di sepertiga malam, itu waktu yang mustajab, yang
Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dan yang terpenting adalah kita tidak pernah putus asa dengan tidak dikabulkannya doa. Kita tetap optimis bahwa doa yang kita lantunkan Allah itu akan mendengarnya dan Allah akan mengabulkannya. Optimis ya. Kemudian yang amalan yang lain adalah zikir. Kita biasakan diri kita sehari-hari dengan zikir atau dengan senantiasa ingat kepada Allah, baik zikir dengan hati kita atau dengan ucapan kita. Ya, dengan hati kita mengagumi semua kekuasaan Allah, takut dengan siksa Allah dan lain sebagainya, itu hati. Kemudian kalau zikir secara lisan itu juga harus kita perbanyak juga. Itu mungkin dengan tasbih, tahmid, kemudian takbir, tahlil, atau mungkin zikir-zikir yang lain yang bisa menambah hati kita itu akan menjadi hidup dengan senantiasa mengingat Allah, zikir. Kemudian yang selanjutnya ya, amal soleh yang lain itu adalah iktikaf ya. Makanya iktikaf itu ada di penghujung Ramadan ya, di 10 hari terakhir. Makanya ini kita di 10 hari pertama ini kita pemanasan, kita pacu terus ya. Kemudian yang selanjutnya itu tetap istiqomah ya, tetap istiqomah. Kemudian ketika kita di akhir itu kita adalah final kita. Kita menjadi manusia yang bertakwa atau tidak itu ya ditentukan di akhirnya gitu ya. Kalau di akhirnya kita nanti bisa istiqomah, kita bisa mengakhiri Ramadan itu dan kita bisa finish dengan baik, jadi pemenangnya, maka kita nanti akan menjadi pribadi yang menang atau menjadi la'alakum tatakun itu tadi. Kemudian amal soleh yang lain itu ada silaturahim juga. Silaturahim ini hikmahnya sangat banyak sekali ya, karena ketika kita bertemu dengan teman kita itu kan kita akan tersenyum, salam. Senyum itu sendiri adalah merupakan, kalau dalam bahasa kedokteran itu kita mengeluarkan hormon kegembiraan atau hormon endorfin ya, hormon senang, hormon yang bermanfaat ya, endorfin itu. Nah itu kalau keluar itu nanti akan menambah cerah wajah kita ya, yang kita juga akan bisa awet muda. Terus kemudian hikmah yang lain, rezeki kita ditambah oleh Allah, kemudian umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain adalah dengan sedekah ya. Contoh teladan sudah ada pada diri Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan ya. Lebih dermawan lagi ketika beliau itu masuk dalam bulan Ramadan ya, lebih dermawan lagi ya, luar biasa. Itu kita bisa bercontoh kepada beliau. Kemudian amalan yang selanjutnya atau yang lain ya, itu membantu orang yang membutuhkan ya. Mungkin teman kita ada yang membutuhkan, atau tenaga kita ada yang, atau tetangga-tetangga kita membutuhkan bantuan kita tolong ya. Insya Allah akan menjadi berlipat gandalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang kali ini. Itu ada dua sarana untuk menghidupkan hati, yaitu interaksi dengan Al-Quran dan juga melakukan amal-amal soleh. Nah ketika itu sudah kita laksanakan dengan baik ya, hati kita akan menjadi hati yang hidup ya, hati yang hidup. Itu seperti di surat Al-Fajr itu di ayat 27 sampai di ayat 30 itu yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita juga menjadi pribadi yang bertakwa, yang hati kita hidup, yang hati kita menjadi tenang, dan kita insya Allah kalau kita menjadi pribadi atau menjadi jiwa yang tenang itu, yang selalu ikhlas kepada Allah, Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.